Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sukmayu dengan nomor induk 0524531122. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 matkul logika. Yang pertama adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Yang pertama adalah term individu. Term ini merujuk pada individu atau objek tertentu dalam dunia nyata, biasanya berupa nama diri atau kata benda konkret. Contoh, Socrates adalah seorang filsuf Yunani. Yang kedua adalah Batam, adalah kota di Indonesia. 2. Term kelas atau class terms. Term ini merujuk pada kelas atau kelompok objek yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu, biasanya berupa kata benda umum yang menggambarkan kategori. Contoh, manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. 2 adalah hewan mamalia, adalah kelompok hewan yang menyusui anaknya. 3 adalah term sifat atau property terms. Term ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh objek atau individu, biasanya berupa kata sifat. Contoh, pintar. Pintar adalah sifat yang dimiliki oleh seorang siswa. Cepat adalah sifat yang dimiliki oleh mobil balap. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Bentuk-bentuk sesat pikir. Yang pertama adalah ad hominem atau serangan terhadap pribadi. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi lawan bicara, alih-alih mengkritik argumennya. Contohnya, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Yang kedua, strawman atau manusia jerami. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan agar mudah dipatahkan. Contohnya adalah, jadi menurutmu kita harus melarang semua teknologi modern hanya karena ada risiko data bocor? Padahal lawan bicara hanya menyatakan kalau pembangunan infrastruktur bisa merusak alam jika dilakukan secara berlebihan. Yang ketiga adalah false dilemma atau dikotomi palsu. Jenis sesat pikir ini menawarkan dua pilihan, ekstrim seolah-olah tidak ada opsi lain. Contoh, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Padahal dalam banyak kasus, pilihan yang tersedia tidak terbatas hanya pada dua ekstrim tersebut. Yang keempat ada slippery slope atau lereng licin. Jenis sesat pikir ini mengasumsikan bahwa jika kejadian A terjadi, maka B juga akan terjadi tanpa bukti yang cukup. Contoh, jika kita membolehkan siswa membawa ponsel ke kelas, sebentar lagi mereka tidak akan belajar sama sekali. Argumen ini melewati langkah-langkah logis dan langsung menyimpulkan hasil ekstrim tanpa dasar yang kuat. 5. Circular reasoning atau penalar melingkar. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa memberikan bukti tambahan. Contohnya, kita harus mempercayainya karena dia orang yang jujur. Mengapa dia jujur? Karena kita mempercayainya. Ini membentuk argumen yang tidak membawa informasi baru atau bukti yang valid. Cara menghindari logical fallacy. Untuk menghindari terjebak dalam sesat pikir, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah berpikir kritis. Selalu mempertanyakan argumen yang disampaikan, apakah didukung oleh bukti yang valid dan relevan. 2. Mengenali jenis-jenis fallacy. Dengan memahami berbagai jenis sesat pikir, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menghindarinya. Yang ketiga, evaluasi sumber informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki kredibilitas. Yang keempat, diskusi terbuka. Libatkan diri dalam diskusi yang sehat dan terbuka, di mana berbagai pandangan dapat dipertimbangkan secara objektif. Yang kelima adalah latihan rutin. Melakukan latihan berpikir kritis dan menganalisis argumen secara rutin dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam menghindari sesat pikir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.